Sahabat lovers, kembali lagi yuk kita simak berita. Krisdayanti siap jadi penyanyi kondangan lagi, senasib Dede Sunandar dan Anisa Bahar di Pileg 2024. Diva ternama tanah air Krisdayanti atau biasa disapa KD diketahui kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR di pemilu 2024 lalu. Namun istri Raul Lemos ini malah memberi sinyal bakal senasib Anisa Bahar dan Dede Sunandar. Mengingat perolehan suaranya di Pileg 2024 kemungkinan sulit mengantarkannya ke kursi DPR RI lagi. Diketahui masa jabatan KD di DPR berlangsung dari 2019 hingga 2024. Selama menjabat sebagai anggota DPR, KD tetap terlihat aktif bernyanyi dari satu panggung ke lainnya. Hanya saja baru-baru ini ia berikan pengakuan cukup mengejutkan kala bagikan video singkat perlihatkan dirinya tengah asik bernyanyi di sebuah acara. KD mengakui bahwa dirinya siap balik menjadi penyanyi kondangan lagi. Ia seakan mengisyaratkan bahwa perolehan suara di Dapil Malang, Jawa Timur atas nama dirinya tak lagi melambung tinggi. Maju jadi caleg daerah pemilihan Dapil Jatim 5 yang membawahi Kabupaten Kota Malang dan Kota Batu, Krisdayanti berpeluang gagal kembali lolos ke parlemen. Hingga Senin 4 Maret 2024 pukul 09.26 WIB, Krisdayanti baru memperoleh 41.594 suara dan berada di peringkat ketiga suara caleg tertinggi di partainya. Berdasarkan hitung sementara, PDI Perjuangan atau PDIP sebagai partai yang menaungi Krisdayanti hanya mendapatkan 2 kursi. Dengan memperhitungkan suara 2 kursi tersebut akan ditempati Ahmad Basarah dan Andreas Edi Susetio. Hal ini cukup mengagetkan sebab Krisdayanti merupakan caleg berstatus petahana yang saat ini menduduki jabatan sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Tak hanya itu, pada pemilu 2019 lalu, suara Krisdayanti juga cukup besar dengan meraih 132.131 suara dan bahkan mengungguli Basarah maupun Andreas saat itu. Sehingga muncul perkiraan bahwa Krisdayanti tak lolos nyalek. Siap-siap jadi penyanyi kondangan lagi, tulis Krisdayanti dalam keterangan video seraya disisipi beberapa emoji. Dalam video ini KD sendiri tampak begitu cantik kenakan gaun bernuansa biru muda. Tak ayal pengakuan KD tersebut langsung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan netizen. Perolehan suara KD di Dapil Malang, Jawa Timur diduga tak kalah sehingga ia mengisyaratkan siap untuk kembali menjadi penyanyi seutuhnya tanpa terlihat di dunia politik. Kalau nggak salah terhempas dari Senayan ya, nggak nyangka, nggak sesuai spekulasi dan ekspektasi aku. Hikmahnya lebih fokus berkarya lagi jadi diva abadi. Ditunggu single lagu balad. Boleh dicoba karya adik Govinda, Mario G. Klau, Bade Krispati atau Piu Padi. Komentar seorang netizen. Alhamdulillah lebih baik nyanyi Mi daripada nyalek, singgung yang lain. Sama Mimi, kita nyanyi lagi ya dan ketemu kita joget salsa lagi yuk. Semangat sehat Mimi, timpal lainnya. Banyak yang dukung Mimi kok, cuman Mimi salah ambil partai aja kok Mi.
Insya Allah next coba lagi ya Mi. @Krisdayanti Lemos tambah yang lain. Lebih baik jadi artis aja. Mimi, aku dukung penuh, hehe. Seloroh lainnya. Kalah suara ya Mimi. Gak apa-apa, fokus nyanyi aja Mi. Udah berumur juga, nikmati hari-hari aja tanpa ribet mikir negara, hehe. Imbune yang lain lagi. Nyaris senasib dengan Dede Sunandar, ini kisah Anisa Bahar jadi caleg untuk pemilu 2024. Sama seperti Dede Sunandar, Anisa Bahar juga menjual 2 mobil miliknya untuk modal kampanye sebagai caleg. Sayangnya hal itu tak lantas membuat masa depan Anisa Bahar di pemilu cerah. Anisa Bahar terancam tak lolos nyalek sebagai anggota DPR RI Pileg 2024. Diketahui Anisa Bahar mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 9 Jawa Tengah yang diusung dari Partai Nasdem. Terpantau hingga Jumat 1 Maret 2024 hasil real account Anisa Bahar masih mendulang angka 2.373 suara dari progres perhitungan 73,17%. Senasib dengan Dede Sunandar, Anisa Bahar rela jual 2 mobil untuk modal kampanye. Hal ini disampaikan Anisa Bahar saat menjadi tamu dalam acara Pagi-Pagi Ambyar yang dikutip dari Tribun Seleb. Anisa Bahar mengaku legowo kendati telah menjual 2 unit mobil miliknya. Ia tahun sekarang jual 2 mobil. Terang Anisa Bahar saat hadir sebagai bintang tamu di Pagi-Pagi Ambyar Trans TV. Ia juga telah menampik telah menggelontorkan dana miliaran untuk kampanye. Anisa mengatakan sudah terjun politik sejak tahun 2021. Ya benar, kan aku terjunnya dari 2021. Sudah mulai terjun di sana. Masyarakat itu sekali turun buat hadiahnya aja minimal 2 juta. 1 lokasi, kalau 2 lokasi ya 4 juta bebernya. Lebih lanjut Anisa mengatakan telah melakukan bedah rumah terhadap 15 keluarga. Terus aku bikin kayak bedah rumah itu sudah bedah 15 rumah lanjutnya. Tak hanya itu saja, ibu 2 orang anak ini juga bahkan membagi-bagikan air gratis di wilayah yang terdampak kekeringan. Kemarin kayak misalnya kekeringan, aku turun bagi-bagi air, Ibu Anisa. Ingat sape caleg PKS yang aku nelayan dulu nangis di depan Anies Baswedan, kini nasibnya mujur. Namun usahanya itu justru terkalahkan oleh kecurangan dengan kedok serangan fajar. Ternyata gitu, ujung-ujungnya tetap serangan fajar tukasnya. Sekarang habis 2 mobil, tahun lalu tabungan, seloro Anisa lagi. Senasib dengan Dede Sunandar, Anisa Bahar senasib dengan Dede Sunandar yang terancam gagal caleg DPRD karena perolehan suara kecil. Komika Dede Sunandar juga rela menjual 2 mobil mewahnya demi menjadi caleg, namun kini harus gigit jari karena memperoleh hanya 14 suara. Bahkan terbaru Dede menjual rumahnya lewat story Instagram miliknya. Meski berakhir memperoleh suara minim, ia mengatakan tidak menyesal karena banyak belajar selama aktif berkampanye menemui warga. Tak hanya ikut turun langsung ke masyarakat, Dede juga mengaku mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk modal kampanye. Mobil satu dapat keluar 2, kata Dede dikutip dari YouTube official Trans 7. Sudah jual 2, tinggal 1 lagi, itu buat kendaraan saya, lanjut Dede. Ya sahabat lovers, demikianlah berita yang dapat kami sajikan dari Krisdayanti. Siap jadi penyanyi kondangan lagi, senasib dengan Dede Sunandar dan Anisa Bahar di Pileg 2024. Ya sahabat, apabila sahabat menyukai berita tersebut, dapat memberikan komentarnya, subscribe, like, dan jangan lupa untuk share ya berita ini agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya untuk disimak. Terima kasih.